Rumahnya kecil tapi nyaman. Ketika maklar menunjukkannya kepadanya, dia tidak bisa tidak melihat semua kekurangannya. Cat terkelupas di kusen pintu, kepingan yang hilang di atap, retakan di sepanjang dinding dapur, bahkan kotak surat tua yang penyok di depan. Tapi dengan semua ketidaksempurnaan itu, dia merasa rumah kecil ini memanggilnya. Disitulah dia seharusnya berada. Ini akan menjadi rumah baginya. Wanita itu tahu jauh di lubuk hatinya bahwa inilah yang dia butuhkan untuk memulai kembali. Ini tidak mudah. Saat dia memindahkan barang-barangnya ke rumah baru, dia tidak bisa tidak memikirkan hubungannya yang gagal. Setiap rapot, setiap pernak-pernik mengingatkannya pada pacar lamanya. Dia menurunkan sebuah kotak yang berat dari bagian belakang mobilnya, tapi dia tersandung di tepi jalan saat dia berbelok ke arah rumah. Dia jatuh dan isi kotak tumpah ke seluruh trotoar. Itu album foto lama. Dia dengan cepat memasukkannya kembali ke dalam kotak, melakukan yang terbaik untuk menghindari melihatnya. Tapi satu foto liburan lama dia dan pacarnya mengunjungi air terjun Niagara, menarik perhatiannya saat foto itu keluar dari album. Dia menggigit bibirnya dan menahan diri untuk tidak menangis saat dia menaruhnya kembali ke dalam kotak. Bagaimana bisa dua orang yang dulunya begitu dekat jadi begitu jauh? Sisa hari berlalu dalam kabut, ada banyak yang harus dilakukan. Bagaimana dengan mengatur furnitur dan memasang semua utilitas? Di penghujung hari dia kelelahan dan bersyukur bisa rebahan di tempat tidur. Saat dia perlahan-lahan tertidur, dia merenungkan situasinya. Hari ini adalah hari tersulit katanya pada dirinya sendiri. Setiap hari akan menjadi lebih mudah mulai saat ini. Waktu menyembuhkan semua luka. Keesokan harinya dia bangun lebih awal, matahari bersinar, burung berkicau. Saat dia berjalan ke dapur barunya untuk menyeduh secangkir kopi, dia tiba-tiba diliputi perasaan senang. Rumah ini punya begitu banyak potensi. Dia bisa belajar untuk tinggal di sini. Dia bisa menemukan cinta baru di sini. Dunia dalam genggamannya dan dia siap untuk apa saja. Ya, katanya pada dirinya sendiri, yang kebutuhkan hanyalah tidur malam yang nyenyak. Sekarang dia merasa benar-benar bersemangat. Beberapa saat kemudian dia mendengar truk surat datang dan pergi. Melihat keluar jendela, dia melihat bahwa petugas pengirim telah mengangkat bendera aluminium kecil ke posisi tegak, menandakan bahwa ada surat. Dia mengikat jubah mandinya di pinggangnya dan masih membahas cangkir kopi yang hangat di tangannya. Berjalan ke kotak hitam usang di ujung jalan setapak. Itu hal pertama yang harus kulakukan, gumamnya pada dirinya sendiri sambil membayangkan semua rencananya untuk mendekorasi ulang rumah. Mungkin dia akan mendapatkan salah satu kotak surat menyenangkan yang berbentuk hewan aneh atau sangkar burung. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang menarik. Pacar lamanya tidak pernah membiarkan dia melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dia membuka kotak surat dan mengeluarkan setubuk amplop, masih berpikir tentang kemungkinan kotak surat baru. Dia dengan cepat mengacak-acak surat-surat itu, melihat alamat pengirim dengan sedikit minat. Ini sebagian besar surat sampah. Itu tidak mengherankan. Dia baru pindah, jadi kebanyakan temannya belum tahu alamat barunya. Tapi ada satu surat di bagian bawah tumpukan yang tidak memiliki alamat pengirim. Ini aneh, katanya. Itu mungkin hanya surat sampah. Dia tahu bahwa beberapa pengiklan tidak meninggalkan alamat pengirim sebagai cara untuk menarik minat penerima dan mengelabui mereka agar membaca promosi penjualan mereka. Namun demikian, dia cukup tertarik untuk merobeknya. Yang mengejutkan, di dalamnya ada surat tulisan tangan. Lalu, kata surat itu, "Aku tidak bisa tidak memperhatikanmu hari ini. Aku sangat senang melihat wajah baru di sekitar sini. Aku harap kamu menikmati masa tinggalmu di sini. Mungkin kita bisa bertemu nanti. Sampai jumpa." Wanita itu berkedip bingung. Ini pasti surat selamat datang dari salah satu tetangga barunya. Tapi karena tidak ditandatangani, dia benar-benar tidak tahu yang mana. Agak aneh, tapi ya, dia yakin penulis surat itu pasti punya niat baik. Dia menurunkan bendera aluminium merah kembali ke posisi tidur, melipat surat misterius di lengannya dengan surat lainnya, dan kembali ke rumah barunya. Bayangkan keterkejutannya ketika keesokan harinya dia menemukan surat lain di kotak suratnya. Lalu lagi, itu mengatakan, "Aku melihat bahwa kamu membaca suratku kemarin. Aku sangat senang. Aku takut kamu tidak akan menyukaiku. Tapi sekarang aku lihat kita akan menjadi teman baik. Mungkin kamu mau minum kopi bersama kapan-kapan? XOXO. PS. Aku sangat menyukaimu." Oke, sekarang ini sedikit memaksa. Surat pertama itu ramah meski sedikit canggung, tapi yang ini hampir terdengar seperti seseorang mencoba mengajaknya berkencan. Dia sedang tidak mood untuk itu. Bahkan meski dia tidak lagi terluka karena putus cinta, dia tidak mengenali penulis surat misterius ini. Dari mana dia berani mengajaknya kencan? Dengan marah dia meremah surat baru itu dan langsung membawanya ke tempat sampah. Dia melihat ke seberang pagar mengintip ke pekarangan tetangga. Di halaman di sebelah kirinya, seorang pria parubaya mendorong mesin pemotong rumput melintasi rumput. Di halaman di sebelah kanannya, dua wanita tua sedang bergosip di pagar. Dia tiba-tiba merasa terekspos saat dia menyadari bahwa surat-surat itu bisa saja berasal dari siapapun di lingkungan itu. Dia berharap mungkin kalau dia mengabaikannya, pesannya akan jelas. Dia dengan cepat bergegas kembali ke rumahnya dan membanting pintu hingga tertutup. Keesokan paginya dia menemukan surat lain dari pengagum rahasianya bersama dengan surat lainnya. Nada surat itu lebih putus asa, lebih memelas. "Aku melihatmu membuang suratku
kemarin itu berkata, "Mengapa kamu melakukan itu? Apa kamu tidak menyukaiku? Aku benar-benar berpikir bahwa kita akan menjadi pasangan yang hebat. Mungkin kalau kamu memberiku kesempatan, aku bisa membuatmu jauh lebih bahagia daripada mantanmu." Wanita itu tidak membaca lebih jauh. Dia melempar surat itu ke tanah. Ini terlalu jauh. Sudah cukup buruk bahwa orang asing mendekatinya, tapi sekarang dia tahu bahwa pengagum rahasianya juga seorang penguntit. Bagaimana lagi dia tahu bahwa dia membuang suratnya sebelumnya, kecuali dia mengawasinya saat dia mengambil suratnya? Dan yang lebih mengganggu, bagaimana dia bisa tahu bahwa dia punya masalah dengan mantannya? Dia menguntit ke rumah sebelah dan menggedor pintu. Ketika pria parubaya itu menjawab, dia menghadapkannya dengan surat itu. "Apa kamu menulis ini? Apa masalahmu?" Dia bertanya saat dia mendorong kertas itu ke wajahnya. "Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan, tapi aku tidak tertarik. Aku ingin kamu menjauh dariku." "Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan," protes pria itu, mengangkat tangannya seolah-olah menyerah. "Aku tidak menulis apapun." Wanita itu tidak tahu apa dia harus mempercayainya, tapi dia harus mengakui bahwa pria parubaya itu nampak benar-benar bingung dengan tuduhannya. Mungkin dia bukan pelakunya, tapi ketika dia bertemu tetangga yang tinggal di seberang, dia mendengar cerita serupa. "Apa kamu yang mengirimiku surat-surat ini? Ini seram sekali loh. Aku tidak suka orang-orang mengawasiku," kata wanita itu saat dia bertemu tetangganya yang lain. Wanita tua itu hanya menggelengkan kepalanya. "Maafkan aku tidak mengirimimu surat. Kenapa aku melakukan itu? Aku kan bisa datang dan berbicara denganmu. Aku tidak tahu kenapa orang-orang muda seperti kamu selalu mengarang cerita tentang surat-surat aneh." Wanita muda itu bertanya-tanya ketika kata-kata terakhir wanita tua itu ketika dia makan malam sendirian di dapurnya malam itu. Cara dia mengeluh tentang anak muda yang selalu mengarang cerita tentang surat-surat aneh membuatnya bertanya-tanya apakah ini pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah wanita muda lain pernah tinggal di rumah ini sebelumnya, dan apa mereka menjadi korban dari penguntit yang sama? Tapi siapa penguntit itu? Pasti seseorang yang dekat. Dia bisa merasakannya. Pada saat itu dia mendongak dari makanannya dan kaget. Di sana, tepat di luar jendelanya, ada kotak surat hitam. Itu ada tepat di tepi jendela, seolah-olah dengan malu-malu mengintip ke dalam, seperti penelpon yang malu-malu yang takut terlihat. Wanita muda itu berkedip dan menggosok matanya. Ketika dia melihat lagi, kotak surat itu hilang. Dia bergegas ke pintu dan membukanya. Kotak surat ada di sana, berdiri di tepi jalan di ujung jalan setapak seperti biasanya. Apa matanya mempermainkannya? Apa dia stres karena perpisahannya dan penguntit misterius itu akhirnya mendatanginya? Keesokan harinya dia menemukan surat lain. Penguntitnya semakin ganas dan surat-suratnya menjadi sangat menakutkan. Keesokan harinya dia menemukan bukan hanya satu surat di kotak suratnya, tapi dua. Kedua pesan itu terdengar sangat gila. Penguntitnya pada titik ini tidak ada keraguan dalam pikirannya bahwa penguntit lewat surat-surat ini telah memakai ancaman. "Kenapa kamu tidak menyukaiku? Kamu sebaiknya mengubah sikapmu kalau kamu tahu apa yang baik untukmu. Kamu pikir kamu terlalu baik untukku? Apa yang mantanmu punya yang tidak aku punya? Mungkin kamu membutuhkan orang sejati untuk membuktikannya." Dia merobek surat-suratnya di tangannya, wajahnya memerah karena kombinasi ketakutan dan kemarahan. Dia pikir siapa dia ini? Dia tidak bisa menahan tekanan ini lebih lama lagi. Dia siap melaporkan surat-surat ini kepada polisi, tapi dia masih tidak tahu siapa yang menguntitnya. Atau mungkin dia tahu. Dia tidak bisa tidak memikirkan kejadian aneh malam sebelumnya ketika dia berpikir bahwa dia melihat kotak surat berdiri tepat di luar jendela. Tapi itu gila bukan? Kotak suratnya tidak mungkin menguntitnya kan? Kalau dia mencoba memberitahu siapapun bahwa kotak suratnya mengirimkan pesan ancaman, semua orang akan mengira dia gila. Tapi segera hal-hal mulai menjadi lebih buruk, meningkat dengan cara yang memaksa wanita untuk menghadapi kemungkinan itu. Malam itu dia ada di dapur menyiapkan makan malam. Dia berbalik dari kompor untuk mengambil bumbu dari dapur. Saat itulah dia melihatnya. Kotak surat kali ini bukan di luar tapi di kamar sebelah. Itu berdiri sebagian tersembunyi di balik pintu. Lagi-lagi seolah berusaha untuk tidak terlihat. Dia menghentikan pekerjaannya dan bergegas keluar ke ruang tamu, berharap bisa melihat kotak surat sedang beraksi, tapi itu hilang. Dia berlari ke jendela dan sekali lagi melihat kotak surat berdiri di ujung jalan setapak di tempat yang seharusnya. Dia yakin dia tidak menghayalkan hal-hal ini. Tapi pada saat yang sama, penjelasan apa lagi yang pas? Dia hampir tidak bisa tidur malam itu. Bolak-balik dengan mimpi yang tidak menyenangkan beberapa kali, dia terbangun duduk tegak di tempat tidur, setengah yakin bahwa kotak surat jahat itu mungkin berada di kamar yang sama dengannya, mengawasinya saat dia tidur. Keesokan harinya wanita yang kelelahan itu bangun pagi-pagi dari mimpinya yang gelisah dan duduk di teras depan, menunggu truk surat tiba. Ketika kendaraan layanan pos Amerika Serikat yang dikenalnya berhenti di tepi jalan, dia mengawasi dan mendatangi tukang pos. Sini, dia menuntut. "Ini suratku, berikan kepadaku." Dia terlalu bingung dengan skenario yang tidak masuk akal untuk bersikap sopan, dan tukang pos tidak berminat untuk berdebat. Wanita ini terlihat benar-benar gila, pikirnya. Rambutnya acak-acakan, matanya dikelilingi lingkaran hitam tebal, dan sepertinya dia tidak tidur nyenyak selama berminggu-minggu. Dia harus berurusan dengan semua jenis pelanggan gila setiap hari, dan dia tahu lebih baik daripada mencoba melawannya. Dia mendorong tumpukan surat ke lengannya dan kembali ke truknya. Wanita itu dengan cepat mengacak-acak tumpukan surat, memindah alamat pengirim, dan melemparkan setiap amplop ke tanah di belakangnya ketika dia yakin bahwa itu bukan dari penguntitnya seperti yang dia pikirkan. Tak satu pun dari surat-surat ini cocok dengan deskripsi amplop kosong yang digunakan
memerintahkan penguntitnya untuk suratnya. Dia membuka kotak surat dan melihat ke dalam yang membuatnya ngeri. Sudah ada surat di dalamnya. Dia meraihnya dan merasakan darah mengalir dari wajahnya saat dia melihat amplop kosong itu. Itu pesan lain dari penguntitnya. Sekarang dia tahu bahwa itu mengirim surat melalui pos. Tapi bagaimana dia memasukkan surat ini ke kotak surat tanpa dia melihatnya? Dia bangun pagi-pagi sekali bahkan sebelum matahari terbit dan dia sudah mengawasi kotak surat selama berjam-jam. Tidak masuk akal kalau ada tetangganya yang mengirim pesan ini tanpa sepengetahuannya. Tapi satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa kotak surat itu sendiri entah bagaimana menulis surat-surat ini. Dia menatap kotak aluminium hitam, logam gelap yang penyok. Tiba-tiba menjadi menyeramkan di bawah sinar matahari pagi. Mungkin dia benar-benar gila. Mungkin dia sangat merindukan mantan pacarnya sehingga dia membayangkan semua kegilaan ini dan hanya memproyeksikan ketakutannya ke kotak surat itu. Tidak, dia sama sekali tidak percaya. Dia akan menghentikan ini sekali dan untuk selamanya. Wanita itu berlari ke garasinya dan kembali beberapa saat kemudian dengan membawa sekop. Dia tidak tahu entah dia berhalusinasi atau tidak, tapi dia sudah muak dengan kotak surat bodoh ini. Dia ingin untuk keluar dari hidupnya, bahkan kalau itu tidak menguntitnya. Bahkan kalau ini semua ada dalam pikirannya. Jelas ada sesuatu yang aneh tentang kotak surat ini. Sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dia mulai menyekop tanah dari dasar tiang kotak surat, menggerutu dan berkeringat karena usaha keras, tapi tidak berhenti sampai tiang itu terlepas. Dia meraih tiang kayu tebal dan mengangkat kotak surat pos dan semuanya keluar dari lubangnya. Dia menyeretnya melintasi halaman ke jalan masuk rumahnya, di mana dengan susah payah dia berhasil mendorongnya ke kursi belakang mobilnya, merobek kulit kursi dan menumpahkan tanah basah ke seluruh lantai. Dia tidak peduli dengan kerusakan pada mobilnya, dia hanya perlu menyingkirkan kotak surat ini. Rasa merinding ada di punggungnya saat membayangkan melakukan perjalanan jauh dengan benda itu di belakangnya. Dia tidak mempercayainya sama sekali dan ide untuk meninggalkannya, ya dia tidak tahu bahaya macam apa yang akan dihadapi. Saat dia naik ke kursi pengemudi, dia menyesuaikan kaca spion sehingga dia bisa mengawasi kotak surat sepanjang perjalanan. Yang membuatnya sangat lega, itu tidak bergerak sekalipun sepanjang perjalanan dengan mobil, meskipun matanya yang gugup terus beralih ke kaca spion untuk meredakan ketakutannya. Dia akhirnya tiba di tujuannya, tempat pembuangan sampah kota. Dia berhenti di gerbang depan dan membunyikan klaksonnya sampai penjaga keluar dari rumah jaga. Dia memberi isyarat padanya untuk mengeluarkan kotak surat dari kursi belakangnya dan ekspresi panik di wajahnya mengatakan kepadanya bahwa dia harus cepat melakukannya. Dia baru saja menarik kotak surat keluar dari pintu ketika wanita itu menjauh meluncur di sepanjang tepi jalan dan menyalakan mesin untuk menjauh dari tempat pembuangan sampah dan kotak suratnya ditinggalkan secepat mungkin. Setelah beberapa menit di jalan, dia mulai tenang. Dia menghela nafas lega, rasa tenang yang baru akhirnya menguasai dirinya sekarang setelah dia menyingkirkan kotak surat yang mengerikan itu dari hidupnya. Dia menyesuaikan kaca spion untuk melihat pantulan dirinya meringis saat melihat wajahnya yang kurus dan kulitnya yang berjerawat. Stres beberapa hari terakhir pasti benar-benar menimpanya, tapi sekarang dia merasa akhirnya bisa melanjutkan hidupnya. Dia mengatur tawa tegang pada memori. Semua ide bahwa kotak suratnya menguntitnya tampaknya semakin tidak masuk akal semakin jauh dia berkendara dari tempat pembuangan sampah. Tapi dia merasa jauh lebih baik. Tapi ketika dia berbelok di tikungan untuk sampai di jalan rumahnya, dia melihat sesuatu yang tidak dapat dia percayai. Matanya melotot dari kepalanya dan jari-jarinya menegang di sekitar kemudi. Buku-buku jarinya memutih. Tidak mungkin, kotak surat kembali. Kotak aluminium hitam dan tiang kayu yang sama. Oh Tuhan, setelah semua yang dia lalui, dia sangat mengenali itu. Itu masih ada di halaman depan rumahnya, di ujung jalan setapak. Tapi dia yakin dia baru saja menurunkannya di tempat pembuangan sampah kan? Tidak mungkin dia bisa membayangkan menggali kotak surat dan menyeretnya sampai ke tempat barang rongsokan. Mungkinkah kotak surat entah bagaimana mengikuti ke rumahnya? Mungkinkah itu sangat membutuhkan perhatian dan persahabatannya? Wanita itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terus mengemudi melewati rumah barunya tanpa henti. Dia tidak bisa menghadapi ini lagi. Dia melirik ke kaca spion, pandangan terakhir ke rumah kecil yang nyaman, di mana dia berpikir bahwa dia bisa memulai hidup baru, tapi dia tidak bisa hidup seperti ini. Dia terus mengemudi dan dia tidak melihat ke belakang. Di sudut, kotak surat berdiri diam, seolah-olah tidak pernah bergerak dan tidak akan pernah bergerak. Berurusan dengan penguntit bisa menjadi situasi yang menakutkan dan berbahaya, tapi bisa lebih buruk lagi kalau penguntitmu bukan manusia. Wanita itu tidak pernah melihat kotak surat itu lagi setelah dia meninggalkan rumah itu, tapi organisasi SCP sangat akrab dengan obsesi romantis yang berbahaya ini yang disebut SCP-1269. SCP-1269 terlihat seperti kotak surat biasa yang terletak di depan sebuah rumah biasa di suatu tempat di Massachusetts. Itu terbuat dari aluminium hitam, punya bendera merah dan tiang plastik putih. Tingginya sepertiga meter dan nomor rumah dari properti yang sesuai dicetak di sisi kanannya. Tidak diketahui berapa lama SCP-1269 telah tinggal di properti tersebut, meskipun penyok dan memar pada bagian kotak surat menunjukkan bahwa itu mungkin sudah ada di
di sana selama beberapa waktu. SCP-1269 tetap menjadi kotak surat biasa ketika rumah yang sesuai tidak ditempati atau ditempati oleh seorang laki-laki. Tapi ketika seorang wanita berusia 23 tahun atau lebih tua tinggal di properti tersebut, SCP-1269 akan mulai menunjukkan sifat anomalinya. Sekitar 2 minggu setelah wanita itu pindah ke rumah tersebut, SCP-1269 akan mulai menunjukkan surat romantis yang tanpa alamat kepada penghuni rumah tersebut. Pengawasan pada SCP-1269 telah menunjukkan bahwa surat-surat itu muncul kira-kira 3 detik setelah pengiriman surat. Sifat anomali SCP-1269 hanya akan terwujud ketika seorang wanita lajang berusia 23 tahun atau lebih selanjutnya disebut sebagai penghuni tinggal di dalam properti yang sama dengan SCP-1269. Kira-kira 2 minggu setelah penghuninya pindah, SCP-1269 akan mulai menunjukkan surat yang tidak teralamatkan selama 4 hari. Isi surat tersebut romantis dan ditujukan kepada penghuni rumah. Pengawasan di dalam SCP-1269 telah menunjukkan bahwa surat-surat itu nyata kira-kira 3 detik setelah surat penghuni dikirimkan. Pada awalnya, surat-surat akan muncul setiap 4 hari sekali, tapi SCP-1269 akan dengan cepat meningkatkan perilaku obsesifnya hingga beberapa surat akan muncul setiap hari. Surat-surat itu akan menjadi lebih obsesif dan kurang koheren saat perilaku mengintai SCP-1269 meningkat. Saat tidak diawasi langsung oleh penghuni rumah, SCP-1269 akan berteleportasi ke lokasi di dekat penghuni dan menghadap mereka seolah-olah mencoba untuk mengawasi mereka. Itu akan selalu muncul di area yang sebagian terhalang seperti mengintip melalui jendela atau di balik tiara shower. Terkadang saat penghuninya tidur, SCP-1269 akan berteleportasi di dekat penghuninya tanpa halangan. SCP-1269 tidak akan mengikuti penghuninya keluar dari properti dan semua properti anomali akan berhenti bermanifestasi kalau penghuninya pindah dari rumah. Upaya untuk melepas SCP-1269 dari lokasinya sejauh ini tidak berhasil. SCP-1269 akan berteleportasi ke lokasi aslinya di pinggir jalan setelah 1 jam relokasi. Kalau upaya dilakukan untuk mengganti SCP-1269 dengan kotak surat baru, kotak surat tersebut akan dipindahkan dengan SCP-1269 muncul di tempatnya. Kira-kira 3 jam setelah hilangnya kotak surat baru, itu akan muncul kembali di tempat sampah beberapa kilometer jauhnya. Kotak surat yang ditemukan sejauh ini semuanya telah ditemukan dalam berbagai jumlah kerusakan di dalam sampah dan ditutupi dengan grafiti cabul. Seolah-olah SCP-1269 sangat iri dengan kotak surat lain yang dilihatnya mencoba untuk menggantikannya. SCP-1269 juga telah menunjukkan kecemburuan kasar serupa terhadap manusia yang mungkin diyakini bersaing untuk mendapatkan kasih sayang dari setiap wanita yang tinggal di rumahnya. Dalam percobaan baru-baru ini, seorang pria tingkat D dipindahkan ke properti dengan penghuni tes saat ini, seorang wanita tingkat D setelah 7 minggu menghuni. Menariknya, SCP-1269 menghentikan aktivitas teleportasinya sebagai tanggapan atas kehadiran pria ini. Tapi 3 hari kemudian, pria tingkat D ini menghilang dari properti, menyebabkan SCP-1269 menunjukkan semua perilaku anomali. 2 minggu kemudian, tubuh pria tingkat D yang hilang ditemukan di tempat sampah yang sama di mana SCP-1269 sebelumnya membuang kotak surat sayangannya. Properti tempat SCP-1269 tetap berada di bawah pengawasan organisasi dengan seorang peneliti laki-laki tinggal di rumah tersebut untuk memantau perilaku SCP-1269. Karena upaya yang berbahaya untuk mendapatkan objek yang disukainya saat itu, SCP-1269 telah ditetapkan dengan tingkat objek Euclid. Adalah tugas kita untuk memastikan hal ini tidak mengancam orang lain. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti Rumah Boneka Manusia SCP-1098-RU untuk kisah lain tentang rumah yang tidak akan pernah menjadi tempat tinggal. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satupun anomali saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.